sack of shit. Halo spoiler mania dimanapun berada, apa kabarnya? Jumpa lagi di Second Cinema, sebuah film thriller psikologi tentang pembunuhan berantai akan mengawali kebersamaan kita lagi kali ini. Filmnya berjudul Seven. Meski tidak menampilkan adegan sadis dan bloody secara langsung, banyak yang mengatakan kalau film yang rilis di tahun 90-an ini dapat meninggalkan kesan yang dalam cukup lama di benak siapapun yang menontonnya. Seberapa seru dan berkesan filmnya? Daripada cuap-cuap di awal, yuk langsung aja simak. Pria karismatik ini bernama William Somerset. Ia adalah seorang detektif veteran yang sudah sangat jenuh dengan pekerjaannya dan sedang menjalani minggu-minggu terakhir masa aktif tugasnya. Namun menjelang tibanya hari pensiun, William malah dihadapkan pada sebuah kasus pembunuhan yang tidak biasa. Untungnya William tak bekerja sendiri. Seorang detektif muda pindahan dari kota lain yang baru saja tiba turut membantunya dalam penyelidikan. Ia bernama David Mills. Perjalanan panjang investigasi William dan David bermula dari sebuah kasus penemuan mayat seorang pria bertubuh gemuk. Para petugas yang lebih dulu tiba di tempat kejadian memperkirakan bahwa pria itu mati akibat serangan jantung. Namun sebagai analis kriminal, keduanya tak percaya begitu saja dengan kesimpulan para ofisir polisi itu. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah korban. Dan benar saja, di dalamnya mereka menemukan beberapa kejanggalan. Selain menemukan puluhan kaleng makanan instan dengan merek yang sama, William dan David menyaksikan tubuh pria itu sangat gemuk melebihi batas wajar. Wajahnya tertelungkup di atas piring penuh spaghetti. Saat melihat ke bawah, William mendapati kaki dan tangan mayat dalam keadaan terikat. Pada bagian belakang kepalanya terdapat sebuah luka memar. David juga menemukan sebuah ember yang dipenuhi muntahan. Any blood in it? Di ruang forensik, David dan William mendengar keterangan yang cukup membuat bergidik dari dokter yang mengotopsi mayat. Dokter bernama Connor itu mengungkapkan bahwa ukuran lambung korban melebar hingga pecah, seolah pria itu makan dengan sangat rakus tanpa memperdulikan batasan lambungnya sendiri. Dokter Connor sepakat luka memar di kepala korban diakibatkan moncong pistol yang ditekan cukup keras, menjelaskan kemungkinan ada seseorang memaksa pria itu makan tanpa henti hingga meregang nyawa. Berdasarkan investigasi TKP dan temuan tim forensik, William menyimpulkan bahwa kasus kali ini bukanlah kasus pembunuhan biasa. Namun entah karena tak ingin ambil pusing atau menganggap terlalu dini untuk menyimpulkan, Kapten polisi menahan sementara kesimpulannya pada dugaan bahwa ini hanya sebuah kasus penganiayaan biasa, dengan motif sederhana sebagaimana kasus pembunuhan lainnya. Give it to me. No, I'm putting you on something else. Esoknya David ditugaskan menangani kasus lain di lokasi yang berbeda, di mana korbannya adalah seorang pengacara ternama bernama Eli Gold. Gold ditemukan tak bernyawa di kantor mewahnya dengan luka iris besar di bagian perutnya. Tertulis kata greed yang berarti ketamakan yang diukir dengan darah di lantai kantor mewahnya itu. Sementara itu, William yang masih melanjutkan penyelesaian kasus sebelumnya menerima beberapa buah serpihan kayu yang ditemukan Dr. Connor di dalam usus mayat pria gemuk. William pun kembali ke TKP untuk menemukan lokasi asal serpihan kayu tersebut. Di sana ia menemukan petunjuk lain berupa tulisan gluttony yang berarti rakus, dan secari kertas berisi sebait syair yang sebelumnya tersembunyi di balik lemari pendingin. Berbekal temuan baru itu, William kembali mengemukakan hipotesis awalnya kepada Kapten. Menurutnya, kasus pembunuhan pria gemuk dan pengacara ternama yang sekarang ditangani David adalah dua kasus yang memiliki keterkaitan, dan kedua kasus tersebut merupakan awal dari kelanjutan sebuah rencana pembunuhan berantai. William meyakinkan Kapten bahwa tulisan gluttony dan greed yang ditemukan pada dua TKP tersebut adalah bagian dari konsep 7 dosa manusia yang paling mematikan. Dengan kata lain, akan ada 5 korban lagi yang mewakili sloth, lust, pride, envy, dan wrath.
Di luar kasus-kasus yang sedang mereka tangani, ternyata David memiliki sedikit masalah di rumahnya. Istrinya yang bernama Tracy belum bisa sepenuhnya beradaptasi dan menerima lingkungan baru mereka. Dalam suatu kesempatan, Tracy mengundang William makan malam bersama mereka di rumahnya. Sekedar mengusir rasa kesepian sebagai pendatang baru yang belum mengenal siapapun di kota itu. This is Detective Somerset. I appreciate the offer, but Hello, man. It's Tracy. Very happy to meet you. I've heard a lot about you. hello. It's William. Subway. It'll go away in a minute. Trace really likes it. Then I start wondering. Soothing, relaxing. Yeah, all right, laugh it up. Yeah, well, I don't know why you're laughing. All right already. Usai menyelesaikan makan malam dan bincang riang yang cukup hangat, David dan William menyempatkan kembali melihat foto-foto hasil olah TKP pembunuhan. Pada salah satu foto ruang kantor Gold si pengacara, tampak sebuah gambar timbangan, yang di dalamnya terdapat potongan daging bagian perut korban. David mencoba mencocokkan foto kertas berisi tulisan tangan pelaku, di mana pelaku menuliskan potongan cerita fiksi karya William Shakespeare yang berjudul Merchant of Venice. Dari catatan itu, David berasumsi bahwa pelaku telah memaksa korban memotong daging tubuhnya sendiri seberat 1 pound sebagai syarat pembebasan. David kemudian teringat salah satu foto berisi gambar istri dari Gold. Put her in the safe house. She wasn't too happy. This means she saw something. What if it's a threat? What if it isn't something she has seen? Yeah, okay, what? I don't know. Di malam itu juga mereka bergerak mendatangi hotel tempat David mengamankan istri sang pengacara. Tiba di hadapan Nyonya Gold, David langsung menyodorkan kumpulan foto yang baru saja mereka amati. Dan benar yang menjadi dugaan William. Nyonya Gold melihat keanehan pada sebuah foto lukisan di ruang kerja suaminya, yang mana seharusnya letaknya tidak terpajang dengan kondisi terbalik. Tanpa membuang waktu, kedua detektif langsung menuju ke TKP guna memeriksa lukisan tersebut. Meski awalnya tak menemukan apapun, William yang tak mau menyerah akhirnya menemukan sebuah sidik jari pada tempat lukisan terpajang. Sidik jari yang berbentuk help me yang teridentifikasi bukan milik korban. Yeah. Just wait a minute. I can tell you guys. So many freaks out there doing their little evil deed. I've seen this baby take as long as. Dalam kurun waktu kurang dari 48 jam, sidik jari itu pun berhasil teridentifikasi, yang ternyata milik seorang pria bernama Victor. Victor adalah seorang residivis kambuhan yang hingga saat ini masih menjadi buron pihak kepolisian karena mengedarkan obat-obatan Tim SWAT pun dikerahkan. Bersama tim SWAT, David dan William mendatangi sebuah kamar bernomor 306 di sebuah apartemen. Setelah pintu berhasil didobrak, semua orang pun masuk ke dalam kamar itu. Bagian dalam ruangan tampak sangat berantakan. Terdapat banyak sekali pengharum mobil yang tergantung pada langit-langit ruangan. Tak butuh waktu lama, Victor pun ditemukan tengah berbaring bertutup selimut di ranjang salah satu ruangan. Seorang anggota tim SWAT meneriakkan perintah untuk bangun kepada Victor, tapi pria itu tak merespon. Saat selimut disibakan, semua orang terkejut melihat kondisi Victor yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terlihat sangat kurus dipenuhi luka, layaknya seonggok tulang berbalut kulit. Tangan dan kakinya terikat, tangan kirinya telah dipotong. Dan yang paling memprihatinkan, terdapat ratusan alat suntik berisi sisa-sisa obat terlarang berserakan di dekatnya. Lagi-lagi sebuah goresan tulisan berbunyi slot terpampang jelas di dinding, yang langsung tertangkap oleh pandangan mata William. Sementara David menemukan kumpulan foto Victor yang di setiap lembarnya terdapat tanggal pengambilan gambar. Sepertinya sembari memberikan penyiksaan, si pembunuh senantiasa mendokumentasikan kondisi korbannya dari hari ke hari. Jika melihat kondisinya, tak seorang pun mengira Victor masih hidup. Sampai kemudian salah seorang ofisir polisi mendekati tubuhnya dan pria malang itu pun terbangun. He's laughing at us. You got what you
David yang merasa si pembunuh mempermainkan mereka mulai tersulut emosi dan bersikap sedikit temperamen. Saat William mencoba menenangkannya, seorang wartawan tiba-tiba mengambil gambar mereka tanpa izin. Setelah sama-sama cukup tenang, keduanya pun kembali berfokus pada penyelidikan. Dokter yang bertugas merawat Victor mengabarkan bahwa kondisinya yang terlalu parah memungkinkan pria itu tak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Mungkin tak akan didapatkan keterangan sedikit pun darinya. Selain lidahnya telah terpotong, ditemukan obat terlarang dengan kadar yang sangat tinggi di dalam darahnya. Di lain kesempatan, tanpa sepengetahuan David, istrinya kembali mengajak William bertemu. Kepada William, Tracy menceritakan bahwa dirinya saat ini tengah mengandung anak David. Sementara untuk menceritakannya kepada David, Tracy tidak sampai hati karena takut hanya akan menambah beban pikirannya kala suaminya itu tengah dipusingkan oleh pekerjaan sulit. Sejak mengundang William makan bersama, Tracy menganggap Williamlah satu-satunya orang yang cukup dikenalnya dan bisa dijadikan teman tempat berbagi cerita. Untungnya William termasuk orang yang pengertian. William juga menyarankan agar Tracy menyimpan berita gembira itu sampai tingkat stres David akibat pekerjaan sudah reda. I had a relationship once. Dari berbagai bukti temuan di TKP yang lebih bersifat petunjuk yang ditinggalkan dengan sengaja, William semakin yakin bahwa pelaku pembunuhan bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang yang sangat terpelajar dan kemungkinan besar gemar membaca, di samping sangat sinting tentunya. Ia pun mengajak David menyuap temannya yang seorang anggota FBI untuk meminta diambilkan salinan data pribadi semua orang yang pernah mengakses buku di perpustakaan dengan judul terkait 7 dosa manusia yang paling mematikan. Awalnya David menolak karena itu merupakan tindakan ilegal. Tapi kemudian William berhasil meyakinkannya bahwa hal itu perlu mereka lakukan demi kepentingan penyelidikan. Yeah, help yourself. So there you run up list. Setelah menunggu beberapa saat, William dan David berhasil mendapatkan salinan data pribadi para pengguna perpustakaan yang dimaksud. Berkat adanya data itu, pencarian pun mengerucut pada sebuah nama. Nama seorang pria yaitu Jonathan Doe. Tanpa membuang waktu, mereka pun bergegas mendatangi kediaman John Doe. Retarded. Okay. You do the talking. Mills. Name off a computer. Entah siapa pria misterius itu. Tindakannya yang spontan dan membahayakan langsung meyakinkan kedua detektif bahwa dia adalah pelaku pembunuhan sebenarnya. David yang mudah terpancing tanpa berpikir panjang langsung mengejar dengan segenap kemarahan. Sayangnya di tengah guyuran hujan David kehilangannya. Pria misterius itu menghilang di sebuah gang. Saat David mencoba menemukan keberadaannya, sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya. Seketika David terjatuh. Saat ia sedang mencoba bangkit, seseorang menempelkan sebuah moncong pistol di pelipisnya. Belum jelas apa maksud pria itu pergi meninggalkan David begitu saja. Setelah William datang membantunya bangkit, David mengajaknya kembali ke tempat sebelumnya dan mendobrak masuk ke kamar milik John Doe. Setelah masuk ke dalam, William menemukan beberapa buah benda yang terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Tersusun rapi dalam kotak-kotak kayu berkaca. Benda pada kotak pertama adalah kaleng makanan dengan merek yang sama pada kasus kematian pria gemuk. Kotak kedua berisi clipping surat kabar tentang berita keberhasilan pengacara Eli Gold dalam membebaskan kriminal kejam. Benda pada kotak ketiga adalah potongan tangan kiri Victor, yang kemungkinan digunakan pelaku untuk meninggalkan sidik jari di dinding kantor mewah pengacara.
Sementara kotak keempat berisi sebuah foto bergambar seorang wanita beserta sebuah nota pemesanan barang. Belum jelas apa keterkaitan isi dari kotak keempat dengan kasus sebelumnya. Tapi menimbang ada kemungkinan isi kotak keempat itu terkait dengan kasus berikutnya, William menyimpan foto perempuan dan nota itu untuk diselidiki nanti. Di sisi lain, David yang melakukan penelusuran ke ruangan berbeda menemukan sebuah ruang cetak foto. Yang membuatnya terkejut adalah terdapat sebuah foto dirinya yang sedang berdebat dengan William saat di tangga apartemen Victor. Mengingatkannya pada wartawan yang saat itu diusirnya setelah mengambil gambar mereka tanpa izin. Ia sama sekali tak menyangka jika si wartawan ternyata adalah John Doe. What are you talking about? Stairs. The admin would let go. Fucking photographer on the fucking stairs. Sebagai tindak lanjut terhadap isi dari kotak keempat, William dan David mendatangi toko yang tertera pada nota pemesanan barang. Saat ditanyakan, pemilik toko membenarkan bahwa pernah ada seseorang dengan nama John Doe meminta dibuatkan sebuah barang aneh. Setelah pemilik toko menunjukkan foto barang tersebut, tahulah William dan David jika barang yang dipesan itu adalah sebuah pakaian khusus untuk bercinta. Yang membuat aneh dan bergidik adalah pada area kemaluan desain pakaian itu terdapat sebuah pisau runcing yang entah difungsikan untuk apa. Sebelum mereka berdua mendapat kesimpulan tentang foto benda aneh itu, datang sebuah kabar penemuan mayat. David dan William pun bergegas menghampiri TKP. Rupanya perempuan berambut pirang dalam foto yang didapat di kotak keempat kini ditemukan tewas di sebuah kamar prostitusi yang berada di basement bawah sebuah diskotik. Pada pintu kamar di mana mayat wanita itu ditemukan tertulis kata las, yang juga merupakan salah satu dari 7 dosa manusia paling mematikan. Selain perempuan yang telah menjadi mayat, ditemukan juga seorang pria yang terlihat terguncang jiwanya di ruangan itu. Pada hari berikutnya, korban kelima John ditemukan. Kali ini seorang model cantik ditemukan tewas mengenaskan di atas ranjang. Kulit wajahnya tampak rusak parah dengan hidung terpotong. Salah satu dari 7 dosa manusia paling mematikan yang tertulis di dinding adalah pride. David dan William yang sadar bahwa pergerakan pelaku semakin cepat, segera kembali menuju markas untuk menelaah kembali secara lebih teliti bukti-bukti temuan hasil investigasi sebelumnya. Sebelum keduanya sampai di ruang kerja, seseorang berteriak lantang memanggil mereka. After this, I'm gone. You're looking for me. Hey! Keep away from him! Why don't you fucking move? On the fucking floor. On the fucking floor! I know you. Now! Get down! On your stomach, you piece of shit! Now! All the way! All the way, fucker! God damn it! Faster! Faster! Faster, fucker! I'd like to speak to my lawyer, please. Jesus Christ. Terlepas dari bagaimana kenekatannya menyerahkan diri begitu saja ke tengah kantor polisi penuh petugas, mengingat kasus-kasus pembunuhan sebelumnya, William tidak lupa bahwa orang yang kini telah mereka amankan adalah John Doe. William tetap mewaspadakan nalarnya. Karena jika benar ia mengikuti konsep 7 dosa mematikan manusia, masih ada 2 pembunuhan lagi yang seharusnya diselesaikan pria sinting ini. Pembunuhan yang mewakili Envy dan Brad. Akhirnya diketahui mengapa mereka tak berhasil menemukan satupun sidik jari milik John Doe di setiap TKP pembunuhan. Tak lain karena John Doe telah mengupas habis permukaan kulit jarinya. Dan benarlah apa yang dikhawatirkan William. John Doe tidak menyerahkan diri begitu saja tanpa syarat. Ia telah membuat kesepakatan dengan seorang pengacara sebelumnya. Melalui pengacara sewaannya, John menyatakan bahwa masih ada 2 mayat lagi yang ia sembunyikan. Dirinya bersedia menunjukkan lokasi kedua mayat dengan syarat. Yang diizinkan mengantarnya hanya kedua detektif, David dan William. Mills. Smug smile on your face, dealing. I am required by law to serve my clients to the Oh, best of my jeez. client also wishes to inform. Try it. I'd like to see him try it. Come on now, Martin. We all know with the extreme nature of these crimes that if you do not accept, he will plead insanity across the board. It has to be the both of you. Full confession. Sepanjang perjalanan, David tak mampu membendung kegeramannya. Bagaimanapun rasa lelah, penasaran, dan amarah bercampur menjadi satu dalam dirinya. Saat David mencoba bertanya tentang siapa kedua korban terakhir,
John Doe hanya tersenyum dan menyuruhnya untuk bersabar. Dengan tenang ia berkata, "Aku pun sudah tak sabar menunjukkan siapa korbannya kepadamu. Bersabarlah, ini pasti akan menyenangkan." Membuat David semakin meradang. Meski tidak mengatakan siapa korbannya, John Doe tak segan mengungkapkan motifnya melakukan pembunuhan berantai. Bagi John Doe, tindakannya merupakan bentuk hukuman, dan korbannya adalah manusia-manusia yang dianggapnya sangat berdosa. Pria gemuk yang pertama dibunuhnya merupakan perwujudan dari kerakusan atau gluttony. Tubuh gemuk yang tak nyaman dipandang adalah sebuah dosa besar. Korban kedua dianggapnya mewakili greed, karena si pengacara pernah membantu memberi kebebasan kepada kriminal kejam demi keuntungan pribadi. Bagi William sudah tak penting lagi apa yang menjadi motif John. Meski terdengar gila, William sama sekali tak meragukan kesungguhan John. Bagaimanapun pemahaman John tentang dosa tak bisa ia salahkan. Tindakannya yang melanggar hukumlah yang tak bisa dibenarkan. Dalam hati kecilnya, William tetap berharap John segera menyadari kekeliruannya. Ia terus mencoba menanggapi dengan tenang semua penuturan pria naif itu. Sampai di suatu tempat, John meminta William menghentikan mobilnya. Slowly. Baru beberapa langkah mereka meninggalkan mobil, sebuah minivan tiba-tiba muncul dari arah mereka datang. Melihat mobil itu terus melaju kencang ke arah mereka, William segera memisahkan diri dari David dan John untuk menghentikannya. Down. Stay on the guy in red. Do not take the crosshairs off the gun. Jesus Christ, man, don't shoot me. Everywhere. Ternyata sopir mobil minivan itu hanyalah seorang kurir pengirim paket. Dan yang memintanya datang ke tempat itu tepat di jam saat ini tidak lain adalah John Doe yang kini tersenyum dari kejauhan. Kurir itu pun menyerahkan sebuah paket yang tertulis nama penerimanya adalah David Mills. Setelah menyuruh kurir itu pergi, dengan hati-hati William membuka paket berbentuk kotak itu. Tampak ada sedikit noda percikan darah di tepian penutupnya. Dan betapa terkejutnya William saat melihat keseluruhan isinya. Setelah kotak itu ia buka sepenuhnya. Darah di tubuhnya seolah membeku dan lidahnya menjadi keluh. John Doe has the upper hand. Seolah mengkhawatirkan sesuatu, William memandang cemas ke arah David sembari berteriak. Namun karena jarak mereka cukup jauh, David tak mampu mendengar kata yang diteriakkan William dengan jelas. Sementara John Doe yang ada di dekatnya tiba-tiba berkata, "Detektif, rasa iri merupakan dosa terbesarku. Aku iri kepadamu karena kau memiliki seorang istri yang cantik. Pagi tadi aku menghampiri rumahmu dan memotong kepala istrimu yang cantik itu, agar aku bisa mengirimkannya kepadamu saat ini sebagai souvenir." Dengan santainya, John juga mengatakan bahwa Tracy sempat meminta belas kasihan karena ia sedang mengandung anak dari David. Mendengar kata-kata John Doe, seketika David kehilangan ketenangannya. Serta-merta ia mengarahkan moncong pistolnya ke arah John Doe. What the fuck you talking about? What's going on over there? Give me your gun. You lie! You're a fucking liar! Shut up! Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. No! No! No, what's in the box? Not till you get a gun. He just told you. Tell me she's all right! You tell me. That's not true. That's not... Oh, God! Oh, God! Meski seorang John Doe pantas mati, William tetap kecewa dengan pilihan David. Dengan berat hati, ia harus menahannya untuk dihadapkan kepada pengadilan atas tindakannya yang di luar prosedur hukum. Dan film pun berakhir. Mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya apakah benar yang di dalam kotak itu kepala Tracy, istrinya David. Menurut saya ya, itu memang potongan kepalanya Tracy.
Justru dengan tidak menampilkan potongan kepala Tracy secara langsung, sutradara berhasil mempertahankan unsur thriller psikologi di film ini. Ada baiknya teman-teman tonton langsung versi aslinya, karena gimana pun spoiler tetap nggak akan segreget aslinya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bahagia, dukung terus channel ini supaya Mimin makin semangat menyajikan rangkuman filmnya. Sehat selalu untuk kalian semua dan sampai ketemu lagi.